Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan terkait taqsimul ma'lum, pembagian al-ma'lum. Yang dimaksud dengan al-ma'lum di sini yaitu ma min sya'nihi ayyu'lam atau ma yasihhu ayyu'lam, yang dapat diketahui, sawa'un ulima bil fi'li au bil quwwah, baik diketahui secara aktual maupun diketahui secara potensial. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, al-ma'lum ini artinya yang dapat diketahui. Jadi kalau diterjemahkan dengan yang diketahui ini kurang tepat. Tapi yang pas itu adalah yang dapat diketahui. Ma min sya'nihi ayyu'lam. Sawa'un ulima bil fi'li au bil quwwah. Di dalam taksimul maklum ini ada dua versi atau ada dua aliran. Pertama, aliran mutakallimin, para teolog. Yang kedua adalah aliran falasifah, para filsuf. Versi mutakallimin itu ada 4 pendapat. Jadi di dalam versi mutakallimin ini tidak hanya ada satu pembagian, tidak hanya ada satu pendapat di dalam pembagian taksimul maklum ini, tapi ada 4 pendapat. Di dalam versi filosof itu hanya ada satu. Al-madzahib fi taksimil ma'lumi. Al-madzahib, pendapat atau aliran, paham, fi taksimil ma'lumi, di dalam pembagian al-ma'lum yang dapat diketahui. Awalan, pertama, madzahibul mutakallimina, yaitu pendapat para teolog. Ikhtalafat, berbeda, ara'uhum, apa pendapat al-mutakallimin, fima, tentang sesuatu, huwa adapun ma, maujudun, ialah yang ada, au ma'dumun, atau yang tiada, au la maujudun wala ma'dumun, atau bukan yang ada, bukan yang tiada. Jadi di kalangan para teolog ini terjadi perbedaan pendapat terkait apa yang dimaksud dengan maujud, apa yang dimaksud dengan ma'dum, atau apa yang dimaksud dengan la maujud wala ma'dum. Dikatakan ada, tidak, dikatakan tiada, juga tidak. Ini nanti yang disebut dengan al-hal, yaitu atribut abstrak. Jadi yang dimaksud dengan la maujud wala ma'dum ini di dalam versi mutakallimin, sebagian pendapat mutakallimin, para teolog, ini nanti disebut atau diistilahkan dengan al-hal, yaitu atribut abstrak. Wasababu ikhtilafihim hadza, dan adapun sebab perbedaan mutakallimin hadza yang ini, huwa, sebab, huwa, sabab, ikhtilafuhum, ialah perbedaan mutakallimin fil ma'dumi, di dalam al-ma'dum, yang tiada. Hal, apakah huwa, adapun al-ma'dum, sabitun, ialah nyata, huwa syai'un, dan entitas, ya, atau sesuatu. Biasanya syai' ini diterjemahkan dengan entitas.
Hal apakah huwa adapun al-ma'dum sabitun ialah nyata wa syai' dan berupa syai' entitas. Aulaisa atau tidak ada apa al-ma'dum sabitan ialah nyata, walaisa dan tidak ada apa al-ma'dum syai'an ialah berupa entitas. Wa ala takdiraini dan atas dua asumsi halil wasitah halil wasitatu apakah adapun perantara allati yang tusamma dinamai apa al wasitah al hala pada al hal yaitu atribut abstrak sabitatun ialah nyata aulaisat atau tidak ada apa al wasitah sabitatun ialah nyata au la wasitata bainal mawjudi wal ma'dum atau tidak ada apa perantara bainal mawjudi di antara yang ada wal ma'dumi dan yang tiada. Kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan para teolog terkait taksimul maklum ini? Yaitu perbedaannya itu disebabkan ada perbedaan apa yang dimaksud dengan al-ma'dum. Apakah al-ma'dum yang tiada itu sabit wa syai' atau laisa sabitan wa laisa syai'an. Juga perbedaannya dipicu oleh al-hal. Apakah hal itu sabitah atau laisa bisabitah atau la wasitata bainal wujud wal ma'dum. Tidak ada hal. Ya. Itu akan jelas di masing-masing pendapat di kalangan para teolog ini secara terperinci. Minhuna dari sini sorotil madhahibu arba'atan, sorot menjadi al madhahibu apa aliran, arba'atan ialah empat. Ada empat versi atau empat aliran atau empat pendapat di kalangan para teolog terkait taksimul ma'lum. Pertama, isbatul amroini, menetapkan dua perkara. Apa yang dimaksud dengan al-amroin ini? Yaitu syai'iyatil ma'dum wal hal. Atau kalau ingin diperjelas seperti ini. Yang dimaksud dengan isbatul amroin ini yaitu isbatu syai'iyatil ma'dum wa isbatul hal. Ini adalah yang pertama. Menetapkan bahwa al-ma'dum itu nyata dan berupa entitas dan menetapkan adanya hal atribut abstrak. Yang kedua, au nafyuhuma atau menafikan al-amraini. Maksudnya di sini adalah nafyu syai'iyatil ma'dum wa nafyul hal. Menafikan al-ma'dum itu sebagai nyata dan entitas dan berupa entitas dan menafikan hal. Yang ketiga, au isbatul awwali, menetapkan yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu syai'iyatil ma'dum. Wa nafyusani, dan menafikan yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu al-hal. Ay wa nafyul hal. Wa nafyusani artinya wa nafyul hal. Yang keempat, au nafyul awwali wa isbatusani, menafikan yang pertama. Yaitu apa yang pertama? Itu syai'iyatil ma'dum. Nafyu syai'iyatil ma'dum. Wa isbatus sani ay isbatul hal, menetapkan hal. Nah, ini adalah empat pendapat di kalangan para teolog terkait taksimul ma'lum. Al-madhhabul awal. Sekarang masuk kepada pendapat yang pertama. Al-madhhabul awalu madhhabu ahlil haqqi. Adapun pendapat yang pertama, madhabu ahli haqi ialah pendapat kelompok yang benar. Siapa yang dimaksud dengan ahlul haq? Ai jumhuru ahli sunnah. Mayoritas ahli sunnah. Qalu, berkata siapa jumhuru ahli sunnah, innal ma'duma laisa bisabitin, sesungguhnya yang tiada, laisa ialah tidak ada apa al-ma'dum bisabitin ialah nyata. Wa qalu, dan berkata siapa jumhur ahli sunnah, la wasitota,
bainal mawjudi wal ma'dum. Tidak ada apa perantara bainal mawjudi wal ma'dum, di antara yang ada dan yang tiada. Jadi jumhur ahli sunnah ini menafikan makdum itu sebagai sabit, sesuatu yang nyata. Menafikan al-makdum sebagai entitas. Bahwa al-makdum ini tidak memiliki entitas apapun, gitu ya. Ini menurut jumhur ahli sunnah. Dan jumhur ahli sunnah juga menafikan al-hal. Jadi menurut jumhur ahli sunnah, hal itu tidak ada, dan al-makdum itu laisa bisabit. Yang namanya al-makdum itu tidak memiliki entitas apapun. Fal wujudu, maka adapun ada, wasubutu dan nyata. Fal wujudu, maka adapun wujud, wasubutu dan nyata, indahum menurut jumhur ahli sunnah, bimaknan wahid, ialah dengan satu pengertian. Jadi menurut jumhur ahli sunnah, wujud dan subut itu sama artinya, tidak ada perbedaan. Wujud ya subut, subut ya wujud, tidak memiliki perbedaan pengertian. Wal adamu, dan adam tiada, wan nafyu, dan nafi. Nafi ini negatif ya, menafikan. Nanti ada istilah manfi nanti atau negatif. Wal adamu, dan tiada, wan nafyu, dan nafi, bimaknan wahidin, ialah satu pengertian. Menurut jumhur ahli sunnah, adam dan nafi pengertiannya sama, tidak ada perbedaan di antara adam dan nafi. Sehingga kesimpulannya, fal ma'lumu, maka adapun yang dapat diketahui, indahum menurut jumhur ahli sunnah, imma ada kalanya, ayyakuna ialah ada, lahu bagi al-ma'lum, ada kalanya ialah ada, lahu ialah bagi al-ma'lum, tahakkukun apa kenyataan, fil khariji di alam eksternal, aula yakuna atau tidak ada apa tahakkuk, atau tidak ada apa tahakkuk. Al awwalu, adapun yang pertama, al maujud ialah disebut dengan al maujud, disebut dengan al maujud yang ada. Wasani, dan adapun yang kedua, al makdum ialah al makdum yang tiada. Jadi menurut versi jumhur ahli sunnah, al maklum itu hanya terbagi dua. Pertama disebut dengan maujud, yaitu yang memiliki tahakkuk fil kharij, yang nyata, yang memiliki realitas di alam eksternal. Dan yang kedua adalah al-ma'dum. Al-ma'dum ini yang tidak memiliki realitas di alam eksternal. Itu adalah pembagian menurut jumhur ahli sunnah tentang al-ma'lum ini. Jadi wujud dan subut menurut jumhur ahli sunnah sama. Adam dan nafi menurut jumhur ahli sunnah juga sama pengertiannya, yaitu sama-sama ma la yakunu tahakkukun fil kharij. Itu Adam dan nafi. Kemudian wujud dan subut apa? Ma yakunu lahu tahakkukun fil kharij. Ini. Ini adalah pendapat jumhur ahli sunnah dari kalangan mutakallimin atau kalangan para teolog. Nanti akan disebutkan pendapat yang kedua dari kalangan para teolog, tapi insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.